Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Manfaat irigasi umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian secara luas, termasuk di dalamnya kebutuhan peternakan dan perikanan. Walaupun demikian, kebutuhan irigasi untuk tanaman padi masih mendominasi kebutuhan irigasi secara menyeluruh. Jaringan irigasi yaitu prasarana irigasi yang pada pokoknya terdiri dari bangunan dan saluran pemberi pengairan beserta perlengkapannya, dan berdasarkan pengelolaannya dikenal dengan jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pemberian penggunaannya. Secara hierarki, jaringan irigasi dibagi menjadi jaringan utama dan jaringan tersier. Jaringan utama meliputi bangunan, saluran primer, dan saluran sekunder, sedangkan jaringan tersier terdiri dari bangunan dan saluran yang berada dalam petak tersier, suatu kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari suatu jaringan irigasi disebut dengan daerah irigasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema atau layout jaringan irigasi. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Imron Muhammad Nur Atorik. Yang kedua, M. Faujil Azim. Yang ketiga, Tirta Rahman. Selanjutnya ke pembahasan tentang perencanaan layout jaringan irigasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui elemen-elemen yang terdiri saat merencanakan layout jaringan irigasi. Yang pertama, peta kontur. Kedua, elevasi sawah tertinggi. 3, lokasi asbendung. 4, rencana petak tersier. 5, pewarnaan daerah yang tidak diairi. 6, rencana trace saluran dan bangunan pelengkap. Dan yang terakhir, penamaan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memahami peta topografi, terus membaca situasi garis kontur, dan menentukan notasi sungai, lembah, bukit, dataran datar, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat pada peta topografi di sini, notasi sungai kami gambarkan dengan warna merah, sedangkan lembah atau bukit pada peta topografi ditandai dengan arah garis yang berlawanan. Contohnya lembah ditandai dengan arah garis kontur seperti huruf N. Sebaliknya untuk dataran tinggi atau bukit itu ditandai seperti huruf U atau V. Yang kedua, elevasi sawah tertinggi. Teman-teman harus menentukan elevasi sawah tertinggi dari peta kontur tersebut. Di sini saya menggunakan angka 101 untuk elevasi sawah tertingginya. Selanjutnya, menentukan lokasi asbendung yang akan direncanakan. Di sini saya menempatkan bendung di atas elevasi sawah tertinggi, gunanya agar seluruh petak sawah dapat tersuplai dengan merata. Setelah itu, teman-teman harus merencanakan petak tersier dengan luas 50-70 hektar. Selanjutnya, mewarnai daerah yang tidak diairi. Seperti yang kita lihat di sini, daerah-daerah yang tidak diairi mulai dari atas elevasi sawah tertinggi kita berikan warna kuning.
Jika ada rawa-rawa atau danau, bisa juga kita berikan warna kuning karena termasuk daerah yang tidak diairi. Berikutnya, merencanakan trace saluran dan bangunan pelengkap. Dengan memperhatikan elevasi dan garis kontur tadi, maka kita dengan mudah menempatkan bangunan bagi sadap, dan bangunan sadap. Jika terdapat saluran yang memotong jalan atau melewati jalan, maka kita dapat menaruh gorong-gorong di lokasi tersebut. Selanjutnya, masuk pada penamaan jaringan irigasi. Memberikan nama pada semua elemen yang direncanakan sesuai dengan aturan penamaan seperti nama bendung, nama bangunan pelengkap lainnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, SP1 artinya saluran primer 1, sedangkan SK1 adalah saluran sekunder 1 dan seterusnya. Dan di sini terdapat saluran pembuangnya juga. Di sini ada bangunan bagi sadap, bangunan bagi, dan gorong-gorong. Untuk bangunan bagi sadap ada pintunya, sedangkan bangunan bagi tidak ada pintunya, seperti yang saya lingkarin di sini. Dan untuk ketebalan saluran primer dengan saluran sekunder itu beda. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri pada saat penggambarannya. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan gambar agar pembaca dapat memahaminya. Di sini saya menamai SP1 dengan nama saluran primer Narmada. Anggap saja Narmada adalah nama desa yang terkenal di daerah tersebut atau nama yang penting di daerah tersebut. Sedangkan SK1 saya namai dengan saluran sekunder Dasantreng. Anggap saja Narmada adalah nama desanya dan Dasantreng adalah nama dusun yang ada di daerah tersebut. Jadi saluran primer 1 ini mengairi di Dasantreng. Untuk nama bendungannya juga bisa menggunakan nama desa atau daerah yang terkenal di daerah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam perencanaan layout jaringan irigasi. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.